Kemudian hijrah pergaulan. Jangan sombong kita dengan pergaulan. Kita manusia yang mudah terpengaruh. Kata Imam Ghazali, at-tabi'atu tasriqut tabi'ah. Karakter nyuri karakter, sifat nyuri sifat. Kalau kita duduk dengan orang pelit, besok pun kita akan pelit. Inilah yang harus kita fahami, bahwa merendahkan orang yang terlihat rendah pun menjadi sebab kita runtuh. Bagaimana kalau kita merendahkan syiar agama, syiar kemuliaan? Begitu sebaliknya, kalau orang bisa mengagungkan syiar agama, maka ketahuilah tidak lama dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ambil pelajaran di sini adalah kita tidak boleh merendahkan siapapun dari hamba Allah. Hari ini mungkin dia dalam kehinaan, tapi besok bisa saja diangkat menjadi orang mulia. Kemudian orang, siapa yang tidak punya kesalahan? Yang enggak benar adalah orang yang bangga dengan kesalahan. Sudah salah bangga dengan kesalahan. Ada orang dia kembali ke jalan yang Allah ridhai dari segala kehinaan. Pada zaman sahabat Nabi pun ada orang yang dalam kehinaan, dalam kenistaan. Akan tapi kalau sudah kembali ke jalan yang Allah ridhai, lihat menjadi istiqomah dan istimewa. Sayyidina Umar ibn Khattab, sebelum beliau adalah mendapatkan hidayah, dia adalah orang yang paling ditakuti. Dengan kekerasan hatinya, bahkan dikatakan seperti orang tidak punya rahmat. Tradisi orang Arab itu kalau punya anak perempuan itu malu, kemudian dikubur hidup-hidup. Hingga suatu ketika Sayyidina Umar, karena kebiasaan li'ila fi Quraisyin ila fi rihlata syita'i wasaif, orang Arab tuh biasa kalau berdagang pergi ke Syam bolak-balik. Sehingga suatu ketika dalam perjalanan cukup lama, kemudian pulang mendengar berita bahwasanya punya anak perempuan. Dan dalam kisah itu anaknya pun sudah mulai bisa bertutur kata. Karena mungkin kesibukan orang waktu itu, apalagi gaya hidup jahiliyah waktu itu, ya nggak peduli. Punya anak perempuan sudah mulai bertutur kata. Dikenalkan oleh ibunya bahwa ini adalah ayahnya. Dia senang dengan ayahnya. Rupanya sang ayah merasa malu. Dibawalah anak perempuannya, dibonceng. Dan alangkah senangnya seorang anak dibonceng oleh ayahandanya. Dibawa ke tengah padang pasir. Diajak main-main, kejar-kejaran atau apa. Setelah sang anak dibawa ke tengah padang pasir, ngelihat ayahnya menggali, dan saat menggali itu selesai, jenggotnya kotor. Sang anak masih sempat berkata pada Abah, jenggotnya kotor. Jenggot dibersihkan oleh sang anak. Kemudian setelah sang anak selesai membersihkan jenggot sang ayah pun memegang sang anak, dan anak pun ditanam hidup-hidup. Kejam Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi lihat, setelah beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang sangat lembut dan indah dalam bergaul dengan keluarganya. Sampai suatu ketika Sayyidina Umar ini hijrah yang sesungguhnya. Di saat Sayyidina Umar menjadi khalifah, terlihat beliau itu guyon dengan anaknya. Di halaman rumahnya itu dengan anaknya gulung-gulung begitu. Lalu sahabat-sahabat yang lainnya merasa, ini khalifah kok macam gitu. Ya khalifah, engkau berbuat seperti itu dengan anakmu, kok jadi kayak anak kecil kau masih. Tiba-tiba berhenti Sayyidina Umar lalu mengangkat suara, man lam yarham bi auladi falam yarham bi ummati. Orang yang tidak punya kasih sayang dengan anaknya, enggak akan punya kasih sayang dengan umat. Berubah dari dulu yang kejam akan menjadi orang yang lembut. Karena apa? Hidayah di dalam hatinya. Dan siapapun bisa mendapatkan hidayah seperti Sayyidina Umar. Karena apa? Tuhan kita adalah sama Tuhan Allah, Tuhannya Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar punya kejahatan yang sejauh itu, akan tapi setelah mendapat hidayah menjadi mulia, Allah pun mampu dan bisa memuliakan kita. Maka bersyukurlah kita semuanya jika kita masih bisa berkumpul di tempat-tempat mulia semacam ini. Kita digolongkan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih dari itu, siapapun dari kita harus hijrah. Hijrah bukan orang yang jelek saja, bukan. Hijrah itu maknanya adalah membuat perubahan. Nabi sudah hebat, mulia, istimewa, Nabi hijrah. Hijrah ke Madinah itu kan jasad, tapi kunci hijrah ke Madinah adalah hati. Yang tidak punya hati, yang iman, yang kuat, nggak akan hijrah. Banyak yang tertinggal untuk hijrah. Hijrah Nabi
kisah hijrah adalah juga kisahnya Nabi. Kurang apa? Kurang apa dari baginda Nabi harus melakukan hijrah? Hijrah Nabi adalah hijrah fisik, bukan hijrah fisik saja, akan tapi hijrah dari komunitas yang tidak baik waktu itu. Karena orang Mekah tidak santun lagi, tidak bersahabat lagi dengan beliau, mencaci, mengolok, menyakiti dan seterusnya. Akhirnya baginda Nabi mendapatkan petunjuk hijrah tempat. Akhirnya sampai di Madinah, Nabi disanjung, Nabi disambut, Nabi dimuliakan. Sunnah kemuliaan adalah hijrah. Hijrah fisik kadang harus kita lakukan. Jangan memaksakan kita hidup di sebuah lingkungan yang ternyata lingkungan tersebut tidak menjadikan selamat anak kita. Jangan hanya karena ini rumah peninggalan bapak saya, rumah orang tua saya, sayang kalau saya tinggalkan. Jangan berpikir masalah itu. Kalau memang di situ lingkungan tidak baik, khawatir selamat kita tidak selamat di anak. Ini hijrah tempat. Jangan memaksakan. Mungkin kita harus hidup di kampung yang sunyi demi keselamatan anak kita dan keluarga kita. Kemudian hijrah pergaulan. Jangan sombong kita dengan pergaulan. Kita manusia yang mudah terpengaruh. Kata Imam Ghazali, at-tabi'atu tasriqut tabi'ah. Karakter nyuri karakter, sifat nyuri sifat. Kalau kita duduk dengan orang pelit, besok pun kita akan pelit. Bagaimana enggak pelit kita? Duduk sama satu orang, dia makan sendiri, enggak ngasih sama kita. Dia enggak ngasih sama kita. Besok giliran kita duduk sama dia, kita punya makan, enggak ngasih juga kepada dia. Sama-sama kemarin saya dikasih. Akhirnya ini bergaul seminggu, 2 minggu, akhirnya kita sudah biasa. Kalau kita punya makanan, makan sendiri. Biarpun orangnya lain, tetap tidak kita kasih. Kita sudah belajar ilmu pelit, ilmu bakhil. Sama, marah pun juga demikian. Orang suka mencaci kalau bergaul dengan kita, kita pun diam-diam akan mudah mencaci. Maka hijrah yang lain adalah hijrah pergaulan. Dan mungkin bahkan disebutkan kita bisa saja tetap bergaul dengan komunitas yang selama ini tidak baik kalau kita bisa membuat perubahan. Tapi kita pun juga tidak boleh sombong lalu kita berkata aku pasti bisa merubah. Jangan. Selamatkan diri dulu, baru nanti kita membuat perubahan. Selamatkan diri dulu, kita membuat perubahan. Dan begitulah baginda Nabi SAW yang dilakukan oleh beliau. Hijrah lingkungan juga. Kemudian ini adalah diri, keluarga dan seterusnya. Nanti ada hijrah perilaku. Kita pun harus selalu membuat perubahan dalam diri kita. Di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, nggak boleh keluarga hanya begitu-begitu saja. Harus ada dong peningkatan kebaikan. Mungkin selama ini hanya 5 waktu saja, kita tingkatkan dengan anak istri. Yuk, qabliyah ba'diyah harus kita lakukan. Kita harus membuat peningkatan. Hijrah dong. Kemudian apalagi puasa. Oke, sedekah, selama ini berapa kita sedekah. Kemudian hijrah watak juga. Di dalam rumah tangga mungkin kita sering marah-marah dengan istri atau dengan suami. Kita harus membuat perubahan. Yang tidak bisa hijrah itu siapa? Kalau dalam dunia motivasi, orang yang dalam posisi nyaman itu nggak mau membuat perubahan, ya kan? Nyaman seperti begini, sudah enak. Orang yang merasa sudah baik, habislah dia. Nyaman merasa sudah baik, oh sudah. Akan tapi harus kita selalu koreksi. Cari kekurangan kita yang tidak pernah sepi kita dari kekurangan. Kalau ingin membuat peningkatan. Maka kalau orang sudah mengatakan, oh sudah full saya, sudah top, sudah hebat, runtuhlah dia. Kata Imam Syafi'i, di saat orang merasa dirinya mengerti, maka saat itu dia tidak mengerti. Di saat merasa baik, maka runtuhlah dia. Akan tapi hebatnya seseorang adalah kalau dia selalu mencari kekurangan dalam dirinya. Kemudian dia membuat satu perubahan. Dan perubahan ini adalah bisa dikatakan namanya tobat atau namanya hijrah, atau untuk menjadikan diri kita lebih baik hari ini daripada hari kemarin, seperti yang disabdakan Nabi SAW. Harus ada perubahan. Jadi perubahan diri, perubahan keluarga, perubahan masyarakat, itu hijrah semuanya. Tapi mari kita mulai dari diri kita saja. Satu dari kita. Kalau saya ingin membuat perubahan, saya koreksi. Mengoreksi diri kita sendiri. Dan koreksi itu harus ada dasar dan harus ada tujuan dong. Koreksi bagaimana saya bisa mengoreksi, bagaimana saya menilai diri saya itu kurang, bagaimana saya tahu kalau saya punya kekurangan, bagaimana saya tahu kalau saya ini salah. Kalau Imam Ghazali mengatakan ada 3 cara. Kalau pengen tahu kekurangan kita, yang pertama cari dengan dirimu sendiri. Cuman kadang kalau orang itu mencari kesalahan sendiri itu susah. Paling mudah mencari kesalahan orang lain. Paling gampang mencari kesalahan orang lain, gampang kelihatan.
Sebab gini, kesalahan dohir itu sama kesalahan batin itu kurang lebih, kalau sudah ada ego, ada akunya itu ketutupan. Misal suatu ketika kita ada di meja begini, ada ingusnya, ada orang buang ingus di sini, mohon maaf. Ingus gimana bahasa halusnya ingus? Ya ingus. Saya pengen membuat bahasa yang halus lagi, nggak ketemu. Ada ingus di sini. Kemudian Anda tiba-tiba lagi begini kena ingus. Oh. Anda akan, siapa naruh ingus di sini? Ih. Ambil tisu. Jijikkan ingus. Baik. Menjijikkan, salah orang naruh ingus di meja. Akan tapi suatu ketika, semoga Anda sehat semuanya. Kok kena flu? Ada ingus di sini begini. Biarin saja di sini. Alah begini, ayo. Apa bedanya ingus ini dengan ingus yang di meja? Nggak ada bedanya, cuman karena ini ada akunya, milikku. Kalau sudah aku tuh jadi baik, jadi aku, ada akunya. Sama. Kalau kesalahanku kadang susah untuk dilihat. Aku. Makanya orang gampang nilai orang lain. Hati-hati, ini penyakit ingus. Suka ngawah, tahu kalau orang lain. Dia tidak pernah mencoba melihat kekurangan dirinya. Awas, hati-hati. Nah, kata Imam Ghazali, ini hebat kalau mampu. Kalau tidak mampu, komitmen dengan istri tercinta, dengan suami tercinta, berjanji, bang, tolong bang, kita harus komitmen, kita janji deh, kalau ada kekurangan, saya itu kan paling cerewet bang, kalau saya cerewetnya berlebihan, ingetin ya. Ingetin bang, jadi kita saling tegur, bahkan berlomba-lomba ngasih hadiah nanti. Makanya kalau suami tapi diingatkan sama istri, jangan marah. Kita komitmen ini. Kalau ada istri Anda kok ngingetkan, langsung bilang, kamu berani ngingetin saya ya, aku pikir kau dulu cantik, tapi setelah kau ngingetkan aku ternyata kau tambah cantik sayangku. Gitu dong. Harus, kalau begitu saya kasih anting saya sebelah satu, antingnya satu aja dulu. Pasti marah dia, bang kok anting satu? Oh iya dong, kalau ngingetkan 2 kali baru 2 antingnya. Gitu dong. Mau diingetin sama istri langsung banting pintu keluar rumah, hijrah model apa itu? Hah? Diingat istri langsung dipeluk, sayangku terima kasih kau telah mengingatkan aku dan sebagainya. Sama seorang istri yang solehah, komitmen dengan suami. Kalau diingatkan jangan diem tok. Paling susah kalau istri diingatkan dengan suami dan diem tok, nggak ngomong. Ya, ya, ini denger benda. Ya, ya, sudah nggak cemberut, sudah nggak ada senyumnya. Nah ini istri model apa kayak begitu. Kalau sudah diingatkan dengan suami, sambut, suami terima kasih wahai sayangku, kau telah menyelamatkan aku. Ini kunci, hal-hal semacam ini. Jangan sampai kita susah diingatkan oleh orang, maka komitmen kita. Cuman biarpun ada komitmen begini bukan seenaknya loh ya. Mengingatkan pun harus dengan cara yang halus, yang indah. Bukan mentang-mentang komitmen langsung ini, oh enggak. Akhirnya berlomba-lomba mencari-cari kesalahan. Oh bukan. Ada satu rumus dalam hidup bermasyarakat, termasuk komunitas atau keluarga. Ada satu hal yang selalu kami hadirkan, itu poin ketiga. Poin yang lainnya nanti suatu ketika saya kasih. Poin ketiga, agar hidup Anda indah, lestari, tentram, damai, aman, jadilah Anda hidup, apakah dalam keluarga atau yang komunitas semacam ini, jadilah orang yang mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kalau perlu tulis di dapur yang gede, di kamar yang gede, tulisan mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kalau ngelihat suami diingatkan mulai cemberut, tunjuk bang, apa itu? Itu. Sebab ini problem rumah tangga ini begitu, kalau sudah diingatkan, sama sahabat, sama sohib saja. Selama ini baik-baik, gara-gara diingatkan nggak mau lagi duduk sama dia. Nah, ya, sudah. Males, cerewet. Oh enggak. Maka yang kedua kata Imam Ghazali, kalau kita pengen tahu kekurangan kita untuk berbenah, mustahil berbenah kalau orang tidak tahu kekurangannya. Mustahil berbenah kalau tak kekurangannya. Oh dia menganggap dirinya sudah oke kok. Jadi ulat tetap di tempat yang busuk, tidak ngerti dia. Kalau ternyata dengan temannya kita komitmen dulu, dengan sahabat, dengan istri, dengan anak, dengan ini untuk saling mengingatkan. Dan jadikan hidup ini saling mengingatkan, bukan mengingatkan saja ya. Harus pandai berani mengingatkan dan diingatkan. Itu indah dalam rumah tangga. Dan itu selalu kami serukan dalam persahabatan, komunitas, yayasan, lembaga, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kalau ternyata kata Imam Ghazali, jika ternyata kita sudah komitmen sama istri pun rupanya
nggak beres-beres. Kenapa? Istrinya mungkin terlalu sopan, paling takut ngingetin suaminya, karena ingat masa lalu suaminya kalau sudah marah, oh taringnya double. Sang suami pun kadang, jangan dianggap suami keker itu langsung berani ngingetin. Oh, belum tentu keker, brewok, jenggotan begitu belum tentu ngingetin istri. Dan gimana ya, karena takut tersinggung perasaannya, begitu tinggi, begitu cintanya kepada sang istri, gak bisa ngingetkan kadang. Akan tapi harus kita pangkas, yaitu rasa takut mengingatkan itu jangan sampai ada dalam rumah tangga kita. Harus berani kita mengingatkan. Dan ingat, janji semuanya, siapapun jika mengingatkan kepada Anda pastikan, mungkin Anda tidak bisa nerima dalam hati Anda karena belum terbiasa, tapi pastikan Anda memberikan kebaikan. Oh ya Allah, ngingetin saya traktir besok. Pastikan. Ada contoh yang hebat, Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kunci hijrah ini. Sayyidina Umar itu suatu ketika ada satu orang itu ngingetkan dengan kasar, kalau aku salah tolong ingatkan saya ya. Ada orang ngangkat pedang, ya Khalifah saya akan mengingatkan engkau dengan pedangku ini. Kurang ajar. Sahabat Sayyidina Umar marah, mau dipegang itu orang itu. Ya Khalifah, dia telah berlebihan. Sayyidina Umar adalah orang istimewa, orang mulia, berkata, diam kau semuanya, justru dia yang akan menyelamatkan aku, bukan kalian semuanya. Bahkan dalam riwayat orang itu mengatakan, ya Khalifah kenapa bajumu double, yang lain bajunya satu. Pakai baju double, jubah double gini, saya pakai baju double sekarang, kamu satu. Kenapa bajumu double, yang lain tidak? Nyesel Sayyidina Umar. Langsung Sayyidina Umar berkata apa? Manggil istrinya, wahai istriku, ada apa di rumah? Enggak ada apa-apa Khalifah, hanya ada gandum satu karung. Kata Khalifah Umar, bagi separuhan, separuh untuk kita, separuh buat orang yang telah mengingatkan aku tersebut, yang telah menyebut kekurangannya. Lalu Sayyidina Umar mengangkat tangan dan berdoa yang sangat masyhur, rahimallahu imra'an ahdali uyubi, ya Allah berikan kasih sayang kepada orang yang telah menunjukkan kepadaku kekuranganku. Khalifah kita ini apa? Diingatkan istri marah, diingatkan mertua ngambek, diingatkan orang tua berani mukul, ya ma, itu kan masalahnya, ya sambil pukul-pukul. Kalau ada orang mengingatkan, pastikan setelah dari ini, kalau kita ingin hijrah juga, kalau ingatkan sambut dia. Kalaupun hati kita belum kuat, perangi itu. Anda kirim transfer duit kayak hadiah atau apa, untuk menghancurkan kesombongan di hati kita. Al-kibru batarul haqqi, kesombongan adalah yang memangkas kebenaran, menolak kebenaran.